Eh, Terima kasih Mbak Widya. Jadi begini, saya pikir di dalam Permendes nomor 7 tahun 2021 itu sudah disampaikan termasuk dalam rangka untuk pendataan tadi seperti yang kami uraikan. Nah, kadang kita ini memang unik Mbak Widya, karena kita punya 74.962 desa. Ketika kita bicarakan detail, yang di sana kami kok diatur-atur harus sedetail begitu, sehingga kami kurang. Sebaliknya, ketika kami berikan yang longgar, nah, kami gimana kalau nggak ada aturan yang detail? Nah, inilah memang karena kita punya 74.962 desa dari Sabang sampai Merauke. Nah, prinsip yang diberikan oleh Kementerian Desa adalah di dalam prioritas penggunaan dana desa, ingat prinsipnya semua kalau ketika masih dalam kewenangan desa itu diperbolehkan. Dan secara simpel ingin kami sebuah gambaran ilustrasi bahwa di dalam prioritas penggunaan dana desa itu seperti open menu tapi dalam koridor. Dan apa dalam koridor? Seperti kita masuk di dalam rumah makan itu kan ada menu-menu yang ada soto, Ya, ada fitur-fiturnya ya Pak ya. iya. Nah, ketika kemudian desa ini mau memilih soto, mau memilih rawon, itu kan tergantung dari urgenitas dan kebutuhan prioritas yang ada di desa. Artinya sebenarnya sebatas dalam ruang yang dari menjadi kewenangan desa dan itu memang disepakati dalam musyawarah desa dan tidak keluar dari rambu-rambu itu sangat-sangat diperbolehkan. Makanya kalau Pak Menteri kami menyampaikan begini Mbak Widya, apa yang apa yang boleh dilakukan kecuali yang dilarang, itu aja bahasanya beliau. Silakan yang dilarang. Karena apa? Karena sebenarnya lebih banyak yang diperbolehkan ketimbang yang dilarang. Nah, disitulah sebenarnya kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh desa itu sangat penting. Jangan kita terdogmatis oleh apa saja yang pikiran sempit, sehingga untuk mensukseskan ini saya pikir improvisasi dari pemangku kepentingan di desa sangat penting. Dan juga pada kesempatan saya ingin nitipkan kepada Bapak semua, termasuk mungkin Pak Ateng ya Pak ya, Pak Pungki, gimana nanti desa juga mendapatkan feedback atas pendataan ini. Karena biasanya tadi kan kita tentu ada leveling seperti yang mungkin Pak Bambang tadi, Pak Bambang, ketika kemudian penanganan kemiskinan itu kan salah satu dari program penanganan kemiskinan itu adalah selain kita untuk mengurangi beban pengeluaran, juga untuk dalam rangka peningkatan pendapatan. Bahasa lainnya selain perlindungan sosial juga ada pemberdayaannya. Nah, bagaimana sebenarnya kita semua bisa menghadirkan pada level desa data-data yang akurat, up to date, sehingga nanti pemeringkatan, kalau bahasanya tadi, kalau istilahnya Pak Pungki, ada pemeringkatan sehingga mana yang kiranya untuk intervensinya nanti harus yang dalam rangka untuk perlindungan sosial atau mana nantinya peringatan untuk pemberdayaan, dan jauh lebih besar dari itu mana-mana yang bisa dioptimalkan dari sumber daya aja yang ada di desa, mengoptimalkan desa wisata misalnya, mengoptimalkan pertanian dan sebagainya. Ini tentu sangat penting sehingga feedback data ini nanti sekaligus menjadi integrasi data satu desa itu dalam satu referensi yang sama, istilahnya dalam satu frekuensi dari resonansi yang sama, sehingga silo-silo sumbang-sumbang ini ke depan diharapkan tidak terjadi, sehingga semuanya dalam satu rujukan yang sama. Lebih baik sumbang dana sih Pak daripada dana sumbang ya. Baik, terima kasih Pak Sugito. Dan ini pertanyaan terakhir Ibu Bapak kepada Pak Sudarto dari Fernanda Meitiara. Bagaimana sih Pak sinergitas pemerintah dalam hal ini untuk berbagi atau berbagai program seperti BSU, BLT dan lain halnya? Kenapa sering terjadi data yang sudah tidak berlaku atau tidak ada kakak, penerimanya malah tidak sesuai dengan fakta di lapangan? Apakah sistem program pemerintah tidak update? Dan bagaimana supaya bantuan dari program pemerintah ini tepat sasaran? Oke, makasih, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi mungkin saya refleksi sepanjang 2 tahun terakhir COVID ini ya. Jadi pemerintah itu tentunya dengan bekerjasama dengan seluruh stakeholder ya, termasuk masyarakat sendiri ya, berusaha untuk menanganin ya dampak dari COVID ini yang sangat dinamis. Mungkin Pak Pungki ya, kita sama-sama pernah Kementerian Keuangan dan semuanya. Ya. Sehingga tidak cukup hanya program-program standar seperti PKH, BPNT atau yang lainnya. Karena tiba-tiba ini kan hal baru ya, semua negara juga ngalamin baru. Tiba-tiba banyak pekerja kita yang mengalami layoff karena usahanya berhenti. Maka di-create lah yang namanya
bantuan subsidi upah ya. Kita create namanya BPUM untuk usaha mandiri. Kemudian di tengah jalan kita melihat ternyata banyak kelompok masyarakat kita, yaitu pedagang kaki lima dan sebagainya, yang tereksklusi dari program-program standar tadi. Makanya muncullah yang namanya bantuan untuk pedagang yang disampaikan oleh kepolisian dan TNI ya, yang dimana Bapak polisi, Bapak TNI melihat, oh ini pedagang ini, ditanya apakah Anda sudah dibantu? Belum, maka diberikan bantuan, tentunya dicek dengan apakah dia sudah dibantuan apa saja. Jadi sepanjang 2 tahun terakhir ini sangat dinamis, dan terima kasih nih kontribusi semuanya termasuk pemerintah daerah ini, kita bisa meng-create berbagai program yang alhamdulillah kita bisa maintain kemiskinan ekstrim ya sesuai dengan yang ya mungkin targetnya kan sangat rendah sekali ya, tapi sepanjang tahun 2020-2021 kita bisa memaintain pada tingkat yang mungkin sangat acceptable sekali ya, dan juga dari pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus ya. Jadi memang sepanjang 2 tahun terakhir ini kita banyak meng-create program-program perlindungan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi ya, itu sangat banyak ya. Ini memberikan pembelajaran pada kita bahwa data yang akurat, yang digunakan bersama, yang saling dipertukarkan, dan tadi Pak Bambang, Pak Sugito, Pak Ateng, dan kita semua bicara masalah konvergensi program pada akhirnya memang harus kita lakukan. Itulah konsep, mengapa kita butuh satu data yang menjadi acuan bersama. Apa itu ya Rexosec ini? Dengan data inilah kita usahakan nanti semua akan melihat basis data yang sama, sehingga kita nanti di belakang tadi kalau gambar tadi mungkin bisa kembali ke slide saya ya. Di sana ada namanya Central Mapper ya. Ada data awal, ada usulan program dari Kementerian Lembaga, ada Central Mapper yang fungsinya adalah harmonisasi program, dan juga tadi sinergisitas untuk penyaluran daripada barang, uang, jasa dan sebagainya. Nah, sehingga nanti ya program-program itu menjadi terkonvergensi, disinergikan, sehingga apa? Tadi loh, value for money-nya optimal untuk tidak hanya tadi untuk tadi perlindungan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi ya. Jadi memang ya kita siang ini mengadakan seminar atau Rexosec, dan juga nanti akan segera dilaksanakan BPS mulai tanggal 15 September sampai dengan 14 Oktober. Itu salah satu upaya kita untuk mensinergikan berbagai program tadi menuju konvergensi program-program, sehingga pada akhirnya kita harapkan bahwa seluruh program tadi benar-benar sangat optimal, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan pemberdayaan kepada ekonomi. Kemudian apa? Ya semua sejahtera, inklusif ya. Tadi Pak Sugito menyampaikan the one left behind. Jadi artinya apa? Kalau sebagian besar orang sejahtera, tidak ada sebagian kecil orang yang tertinggal. Ya. Jadi ini terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali, dan sekali lagi upaya seperti ini memang butuh kolaborasi dan sinergitas bersama baik pusat, daerah, ataupun semua pihak yang memang menjadi bagian daripada NKRI. Itu jelas ya, kebangsaannya ada deh di situ. Ini terakhir nih Pak Pungki sebagai yang punya hajat katanya ya. Dari Dian, ini dari BPS Kabupaten Ngawi. Pak Pungki, hasil pendataan Rexosec ini nantinya akan digunakan untuk basis data sistem perlindungan sosial. Nah Pak, apakah ini berarti akan menggantikan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dari Kemensos yang selama ini digunakan untuk penyaluran bansos dan perlindungan sosial lainnya? Lalu bagaimana cara mengintegrasikan data Rexosec dengan data DTKS, SDGs, desa, dan lain-lain? Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali, karena menurut saya ini penting untuk kita ketahui bersama. Nomor satu, dengan adanya Rexosec itu cakupannya 100% penduduk, sementara DTKS cakupannya itu 40% penduduk. Kita menghormati kewenangan Kemensos untuk mengeluarkan data DTKS, dan kita tidak akan menganulir kewenangan itu. Ya, jadi kalau data itu dikumpulkan di bawah dengan cara-cara yang sesuai dengan standar statistik internasional yang akan diajarkan, dilatih oleh BPS, data itu nanti akan kita berikan, kita tawarkan kepada Kementerian Sosial. Ini ada data yang terperbarui, mereka punya hak untuk melakukan verifikasi dan validasi.
silahkan lakukan verifikasi, validasi, ya. Karena ini proses pengumpulannya sudah dari bawah, gitu loh. Jadi Kemsos tetap akan melakukan hak-haknya sesuai dengan undang-undangnya. Silakan nanti memperbarui DTKS-nya seperti apa, silakan, itu terserah mereka. Jadi ini tidak akan menggantikan DTKS, sama sekali tidak. Tetapi kita akan memberikan tawaran ini kepada Kementerian Sosial. Tawaran yang sama akan menjadi salah satu bagian dari layanan kita untuk memberikan jasa yang sama kepada kementerian lain. Misalnya subsidi benih gimana sih, siapa sih yang berhak? Kita tawarkan Kementerian Pertanian gitu. Misalnya subsidi pupuk gimana? Tawarkan juga gitu. KUKM seperti apa? Ini ada juga. Betul, pendidikan, kesehatan, dan segala macam. Jadi ini akan menyangkut semua pihak nantinya Mbak Widya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Mbak. Untuk mengencourage ini Pak Pungki, ayo sama-sama kita sukseskan Reksosek ini. Dan ngomong-ngomong ini baru webinar yang pertama ya. Masih akan ada serangkaian sosialisasi terkait Reksosek. Apa yang paling dasar yang bisa kita lakukan untuk menyukseskan tadi? Tujuan besarnya adalah kesejahteraan masyarakat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga Indonesia satu data. Silahkan Pak Pungki. Kalau saya pikir kita terus memberitahukan kepada teman-teman sekitar kita, lingkungan, keluarga, dan segala macamnya. Dari mulut ke mulut itu nomor satu mungkin efektif juga, ya. Tapi kita juga tidak akan berhenti untuk melakukan sosialisasi yang berikutnya, begitu. Dan ini akan terus berjenjang. Dan ini yang kita harapkan nanti kerjasama dengan katakanlah media, ya, dengan siapapun dia, elektronik atau cetak atau apapun dia, itu akan kita coba lakukan sehingga terus-terusan orang mulai ngerti. Oh ini maksudnya seperti ini toh. Oh jadi saya nggak akan bolak-balik ditanyain terus untuk kegiatan yang sama, ini yang sama, segala ukuran yang sama gitu. Kira-kira akan jadi seperti itu Mbak Widya. Dan memudahkan semuanya lagi ya. Dan Pak Pungki terima kasih. Pak Teng terima kasih masih bergabung tadi secara online.